Puasa intermittent? Wah, topik ini kayaknya nggak ada habisnya ya. Jadi perdebatan? Nah, tenang aja. Kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya milih gaya puasa yang paling pas. Bukan buat orang lain, tapi khusus buat gaya hidup kamu. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya ya kan. Dilema klasiknya tuh ini, mendingan kita skip sarapan atau justru makan malamnya yang dicepetin? Kamu tim yang mana nih? Yuk kita bedah bareng-barang. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dilema utamanya dulu, terus kita bedah satu-satu dari tim lewatkan sarapan sampai tim makan malam lebih awal. Abis itu kita bantu kamu nentuin mana yang paling cocok, plus ada tips-tips suksesnya. Dan terakhir, kita tutup dengan yang paling penting, konsistensi. Oke, bagian pertama kita pahami dulu ya dua pendekatan utama yang paling sering dipakai orang. Ingat, tujuan kita di sini bukan buat nyari mana yang paling benar atau salah, sama sekali bukan. Tujuannya adalah nemuin mana yang paling nyambung sama ritme hidup kamu. Yuk, kita kenalan sama tim yang pertama, tim lewatkan sarapan. Nah, ini nih gaya yang populer banget, terutama buat mereka yang paginya itu, super sibuk. Jadi, apa aja sih enaknya? Pertama, ini praktis banget. Kamu otomatis motong satu porsi makan, jadi ngontrol kalori itu rasanya jauh lebih gampang. Dan yang menarik, pas perut kosong di pagi hari, tubuh kita itu ngelepasin sedikit hormon adrenalin. Efeknya, malah bisa bikin kita lebih fokus buat ngerjain tugas-tugas penting. Tapi, tentu ada juga minusnya. Kalau pagi kamu itu banyak aktivitas fisik, ya bisa jadi kamu bakal ngerasa agak lemas. Terus, rasa lapar yang ditahan itu bisa bikin kamu balas dendam pas makan siang. Akibatnya, gula darah bisa melonjak drastis. Dan ya, tantangan terbesarnya mungkin adalah kehilangan momen sarapan bareng keluarga di pagi hari. Jadi, buat siapa metode ini paling pas? Ini ideal banget buat para manusia malam atau night owl. Kalau kamu tipe yang paginya tuh riweh banget dan baru mulai panas atau produktif pas udah mau siang, gaya ini bakal terasa alami banget buat kamu. Oke, kita pindah ke tim kedua, tim makan malam awal. Nah, kalau yang ini biasanya dipilih sama orang-orang yang lebih mentingin kualitas tidur dan kesehatan metabolisme buat jangka panjang. Kelebihannya apa? Wah, ini gede banget. Dengan ngasih jeda yang cukup antara makan malam dan waktu tidur, kita ngasih kesempatan sistem pencernaan buat istirahat. Hasilnya, kualitas tidur seringkali jadi jauh lebih baik. Ini juga bantu banget buat ngelola berat badan, karena metabolisme kita kan emang melambat pas malam hari. Tapi ya itu, tantangannya juga lumayan. Kalau kamu sering kerja sampai larut malam, makan malam jam 5 atau 6 sore tuh kayaknya nggak mungkin deh. Rasa lapar yang muncul pas mau tidur juga bisa jadi gangguan. Dan tentunya, undangan makan malam di luar bareng teman-teman mungkin jadi lebih sering kamu lewatkan. Nah, metode ini paling klik buat siapa? Buat para manusia pagi atau morning person. Kamu tipe yang bangun pagi seger, butuh sarapan buat bahan bakar aktivitas, dan nggak masalah makan malam lebih awal, karena emang tidurnya juga lebih cepat. Oke, kita udah lihat plus minus dari dua tim tadi. Sekarang, bagian yang paling penting, mana yang paling pas buat kamu. Yuk, kita coba cocokkan langsung sama gaya hidup kamu sehari-hari. Coba deh kita rangkum biar gampang ya. Kamu orang pagi, coba deh makan malam lebih awal biar energi pagimu maksimal. Sebaliknya, kamu orang malam, melewatkan sarapan mungkin jauh lebih nyambung sama ritme tubuhmu. Punya jadwal kerja yang fleksibel, makan malam awal bisa jadi pilihan oke. Tapi kalau sering banget pulang malam, ya jelas, melewatkan sarapan itu jauh lebih praktis dan nggak bikin stres. Nah, nggak peduli kamu pilih tim yang mana, ada beberapa tips universal yang bisa bantu kamu sukses. Ini dia kuncinya biar puasa intermittent ini bisa jadi kebiasaan yang nyaman, bukan beban. Ingat ya, ada 4 kunci penting. Pertama, banyak minum air putih. Sering banget loh kita ngerasa lapar padahal sebenarnya cuma butuh minum. Kedua, pas waktunya makan, fokus ke kualitas makanannya bukan cuma asal kenyang. Ketiga, mulainya pelan-pelan aja, nggak usah langsung ekstrim. Coba geser jam makan 1 atau 2 jam dulu. Dan yang paling krusial, dengerin sinyal tubuh, terutama kualitas tidur. Kalau tidurmu jadi berantakan, mungkin metodenya perlu diatur ulang. Dan akhirnya, kita sampai pada kunci dari segala kunci. Rahasia sukses yang sebenarnya untuk jangka panjang. Apa itu? Konsistensi. Fakta menarik nih, pilihan ini ternyata juga dipengaruhi budaya loh. Di negara-negara barat, skip sarapan itu udah biasa. Tapi di banyak negara Asia, sarapan itu sakral. Bahkan penelitian ilmiah pun hasilnya masih macam-macam. Ada yang bilang makan malam awal lebih bagus, ada juga yang bilang bedanya nggak terlalu signifikan. Ini ngebuktiin satu hal lagi, emang nggak ada satu resep yang pas buat semua orang. Jadi ini dia inti dari semua pembahasan kita. Ingat-ingat kalimat ini ya,
Kuncinya itu bukan nemuin metode yang terbaik, tapi metode yang bisa kamu jalani secara konsisten. Itu aja. Pertanyaannya bukan mana yang sempurna, tapi mana yang paling realistis buat hidup gue sekarang. Nah, sekarang bolanya ada di kamu. Setelah dengerin semua ini, kira-kira gaya mana nih yang paling kamu banget? Pilihan ada di tanganmu untuk memulai perjalanan sehat ini. Selamat mencoba ya!